Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam terdapat rukun iman yang harus diimani, termasuk rukun iman kedua yaitu iman kepada malaikat. Dengan begitu, kita harus percaya bahwa ada malaikat di kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut mengharuskan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Keberadaan malaikat sendiri sudah dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Setiap malaikat-malaikat Allah memiliki tugas yang berbeda. Malaikat Malik, malaikat ke-9, mempunyai tugas untuk menjaga pintu neraka. Ia bertugas untuk memberi siksaan pada umat manusia yang melakukan dosa-dosa selama hidupnya. Ia merupakan sosok yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Dan inilah fakta-fakta tentang malaikat Malik. Malaikat Malik menjaga pintu neraka bersama malaikat Zabaniyah. Dalam menjalankan tugas, malaikat Malik dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Beberapa ulama mengungkapkan bahwa malaikat Zabaniyah berjumlah 19 beserta malaikat Malik sebagai pemimpinnya. Namun, beberapa ulama lagi mengatakan bahwa malaikat Zabaniyah berjumlah 19 tanpa malaikat Malik. Namun, di luar dari jumlah itu semua, malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah benar adanya. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 27-30 yang artinya, "Dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? Iya, sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga." Ciri fisik malaikat Malik. Menurut sejumlah riwayat, malaikat Malik memiliki kaki dan tangan yang bilangannya sama dengan jumlah ahli neraka. Tangan dan kaki yang malaikat Malik miliki mampu berdiri dan duduk serta merantai dan membelenggu setiap orang yang dikehendakinya. Selain itu, sosoknya sangat menyeramkan. Hal tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika beliau sedang naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu malaikat Malik. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, wajahnya menampakkan kemarahan yang amat menakutkan, dan di antara kedua matanya terdapat pusat saraf yang seandainya ia menatap bumi pasti orang-orang yang ada di dalamnya mati tiada tersisa. Terdapat pula gambaran malaikat Zabaniyah yang menemani malaikat Malik menjaga pintu neraka. Mereka memiliki panjang bahu sekitar perjalanan 1 tahun. Malaikat penjaga pintu neraka juga membawa rantai-rantai neraka dengan berat tidak terkira dan panas yang luar biasa. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum dan tertawa. Selain menceritakan tentang fisik malaikat Malik, setelah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau juga mengatakan bahwa malaikat Malik tidak tersenyum bahkan tertawa. Dalam buku Malaikat Malik Penjaga Neraka oleh Mansur Abdul Hakim, Ibnu Ishaq berkata, "Beberapa orang yang berilmu menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah bersabda, 'Para malaikat menemuiku ketika aku masuk ke langit dunia. Tidaklah malaikat menemuiku melainkan dia senyum dan gembira. Dia berkata baik dan menyuruh datang hingga ada salah satu malaikat menemuiku. Lalu dia mengatakan seperti apa yang mereka katakan dan menyuruh datang seperti apa yang disuruh. Namun aku tidak melihat kegembiraan seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain. Lalu aku bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril, siapakah malaikat ini yang berkata kepadaku seperti perkataan para malaikat, namun dia tidak ketawa kepadaku dan aku tidak melihat kegembiraan darinya seperti yang aku lihat pada malaikat yang lain?' Lalu Jibril menjawab, 'Seandainya dia ketawa kepada seseorang sebelummu, atau dia ketawa kepada seseorang setelahmu, pasti dia juga akan ketawa kepadamu. Namun, dia tidak pernah ketawa. Dia adalah malaikat Malik sebagai penjaga neraka.'" Pada poin sebelumnya dijelaskan bahwa malaikat Malik tidak pernah tersenyum dan tertawa. Hal tersebut menggambarkan bahwa dirinya merupakan sosok yang keras. Hal tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya, yakni menyiksa para ahli neraka.
Siksaan yang diberikan oleh malaikat Malik sangat pedih hingga tak ada seorang pun yang mampu menanggungnya dan ingin cepat keluar dari sana. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surah As-Zukhruf ayat 77 yang artinya, dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Malaikat Malik bertugas menyiksa para ahli neraka. Diciptakan tanpa rasa kasihan. Malaikat Malik beserta malaikat Sabaniyah diciptakan oleh Allah tanpa adanya rasa kasih sayang sedikit pun. Mereka berada di dalam lautan api selama 40 tahun. Namun, hal tersebut tidak membahayakan mereka sama sekali. Sebab, cahaya yang dimiliki oleh malaikat lebih dahsyat dari apapun termasuk lautan api. Malaikat Malik pernah memberikan api neraka kepada malaikat Jibril. Dikisahkan, pada saat Nabi Adam diciptakan di dunia, ia memiliki kesulitan dalam bertahan hidup. Untuk memperoleh makanan, ia harus bekerja keras terlebih dahulu. Hingga suatu ketika Nabi Adam telah memiliki bahan makanan tetapi tidak bisa mengolahnya karena tidak ada api. Akhirnya, Nabi Adam memohon kepada Allah agar diberikan api untuk memasak. Mendengar doa Nabi Adam, Allah mengutus malaikat Jibril untuk meminta api kepada malaikat Malik. "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" tanya malaikat Malik. "Aku minta api neraka seukuran buah kurma," jawab malaikat Jibril. "Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 lapis langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh sebab oleh panasnya." Malaikat Malik menjelaskan, "Kalau begitu berikan kepadaku separuh buah kurma saja," minta malaikat Jibril. "Jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun dan air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya," jawab malaikat Malik. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, "Ambillah api dari neraka sebesar zarah." Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka seukuran biji zarah yang ukurannya lebih kecil dari atom. Selanjutnya api tersebut diserahkan pada malaikat Jibril. Api neraka yang dijaga oleh malaikat Malik sangatlah panas. Selain siksaan yang kejam dari malaikat Malik, ternyata api neraka yang dijaga olehnya pun sangat panas. Diriwayatkan dalam hadis, panas api di neraka mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah, menyatakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, "Api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas." Nabi Muhammad melanjutkan, "Tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Selain itu, Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka, di mana otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut sebagaimana kuali mendidih." Orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Malaikat Malik sangat menyeramkan hingga api neraka yang sangat panas pun ketakutan. Menurut kisah dari Mansur bin Ammar, malaikat Malik memiliki wujudnya yang sangat menyeramkan. Hingga saat ia melihat ke arah neraka, maka sebagian api memakan api yang lain karena merasa takut dengan malaikat Malik. Salah satu cara agar kita terhindar dari kejamnya malaikat Malik dan panasnya api neraka yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah. Itulah fakta tugas malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, mulai tegakkan perintahnya dan jauhi larangannya. Semangat terus dalam berbuat kebaikan. Amin ya robbal alamin.